berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Berkat kasih-Nya kita ada dalam situasi yang sehat pada waktu ini. Terutama kita bersyukur karena kepada kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sapaan Tuhan yang akan menjadi santapan rohani kita. Namun sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, turunlah kiranya Roh Kudus atas kami dan persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan, mengerti dan melaksanakan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi dasar santapan rohani kita pada pagi hari ini terambil dari Kuan-Kuanan atau Amsal pasal 1 ayat 7 yang saya bacakan untuk kita semua sebagai berikut. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ini disebut juga ada yang mengandung antitesis, karena bagian pertama dari ayat ini berlawanan dengan bagian kedua. Saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Dalam pengertian sehari-hari, tentu kalau kita katakan takut akan sesuatu, maka kita akan lari atau menjauhkan diri dari sumber ketakutan itu. Tetapi apakah takut akan Tuhan di sini? Kita harus menjauhkan diri dari Tuhan supaya mempunyai pengetahuan? Sudah pasti saudara-saudara, bukan itu yang dimaksud. Untuk mengetahui makna yang sebenarnya, mari kita baca dari ayat Alkitab sendiri, antara lain dari Kejadian 22 ayat 12, di mana setelah Abraham menunjukkan bahwa dia taat kepada Tuhan dan rela mengorbankan anaknya Ishak, malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah." Jadi kata takut di sini menunjukkan bahwa Abraham percaya kepada Allah, taat kepada Allah, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Itulah makna dari takut akan Tuhan. Taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan karena percaya kepada Tuhan. Jadi ayat ini saudara-saudara dan seluruh kitab Amsal, ungkapan takut akan Tuhan berarti menghormati, percaya, dan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dengan demikian, langkah pertama untuk memperoleh pengetahuan adalah menghormati Tuhan, mendengarkannya,
dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang, apa pula yang dimaksud dengan permulaan pengetahuan? Kata permulaan diterjemahkan dari kata yang juga digunakan di Kejadian 1 ayat 1, di mana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata ini menunjuk pada urutan paling pertama dari serangkaian peristiwa dan kejadian. Di ayat ini permulaan adalah sebuah titik awal, dan tanpa titik awal itu tidak ada satupun hal lain yang dapat mengikutinya. Jadi, permulaan adalah akar dasar atau unsur utama tempat dibangunnya segala hikmat atau pengetahuan. Jadi, takut akan Tuhan adalah permulaan atau awal dari pengetahuan atau titik awal untuk memiliki hikmat. Selanjutnya, saudara-saudara, yang dimaksud dengan hikmat bukan hanya pandai atau bisa melakukan sesuatu, tetapi melakukan sesuatu itu dengan benar, adil, jujur, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu berarti bahwa apapun yang ingin kita capai atau peroleh dalam hidup kita, apakah jabatan, kedudukan, harta, dan lain-lain, haruslah kita cari dan peroleh dengan mengawalinya dengan percaya, rasa hormat, taat, takut kepada Tuhan. Tentu banyak di antara kita, saudara-saudara, yang ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, menduduki kedudukan yang tinggi setinggi-tingginya, atau memperoleh jabatan yang penting dan bergengsi. Itu semuanya baik, dan itu tidak haram. Tetapi haruslah kita ingat bahwa apa sebagai orang Kristen, untuk memperolehnya semua yang kita cita-citakan itu, apa yang kita inginkan itu, haruslah diawali dengan takut akan Tuhan. Yang berarti percaya kepada Tuhan, hormat, taat kepadanya. Jadi, hanya dengan takut akan Tuhan, maka harta, kekayaan yang kita miliki, kedudukan atau jabatan, dan lain-lain akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Hanya dengan rasa takut kepada Tuhan, kita akan pada akhirnya memperoleh kebahagiaan sejati di dalam hidup kita. Sebagai antitesisnya, saudara-saudara, orang yang menghina hikmat dan didikan atau tidak takut akan Tuhan, pada akhirnya akan membawa bencana bagi orang itu. Walaupun mempunyai harta, jabatan, atau kedudukan, kalau itu semua diperoleh tidak dengan rasa takut kepada Tuhan, maka itu akan membawa bencana kepada orang yang bersangkutan. Jadi, sebagai kesimpulan, saudara-saudara, marilah kita mengawali dan memperjuangkan segala sesuatu di dalam hidup kita melalui apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita. Takutlah akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita dan membimbing jalan hidup kami dari hari ke hari. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya sidang majelis klasis atau SMK ke-15 yang akan dilaksanakan di kota Pontianak dari tanggal 22 sampai 23 September ini berjalan dengan sukses, berjalan dengan baik, dan dapat menghasilkan keputusan-keputusan demi kemuliaan nama Tuhan dan kemajuan bagi gereja Tuhan. Berkati kiranya semua peserta dengan kesehatan yang baik, agar SMK tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengar kiranya dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa, doa Bapa kami yang kami doakan di sini bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.